Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pejabat The Fed mengisyaratkan untuk menaikkan suku bunga acuan pada bulan Juli ini sebesar 50 hingga 75 basis poin. Kalangan ekonom pun memperingatkan Bank Indonesia untuk merespon kenaikan suku bunga The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan. Lantas bagaimana dampak tekanan inflasi global bagi emiten perbankan konvensional dan digital? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Para pejabat The Federal Reserve pada pertemuan Juni menekankan perlunya memerangi inflasi. Para anggota Dewan Pimpinan The Fed juga melihat potensi untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 hingga 75 basis poin pada Juli, menyusul kenaikan 75 basis poin pada bulan lalu. Menurut Risalah The Fed, langkah menaikkan suku bunga pinjaman acuan sebesar 75 basis poin diperlukan untuk mengendalikan kenaikan biaya hidup yang berjalan pada level tertinggi sejak 1981. Para bankier sentral juga mengatakan mereka akan terus menaikkan suku bunga sampai inflasi mendekati tujuan jangka panjang yakni menjadi 2%. Sementara itu, pengamat ekonomi Fitra Faisal mengatakan dalam menghadapi era suku bunga tinggi saat ini, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya nilai tukar rupiah yang terus melemah telah menjadi sentimen negatif bagi pasar. Mana dari sisi itu kita juga harus mulai kurangi tadi, ya udah mulai di saving. Nah dalam konteks itu untuk kepentingan berjaga-jaga, setidaknya Bank Indonesia sekarang juga sudah mulai harus merespon ya dengan menaikkan suku bunganya. Ya, apalagi nanti setelah pertemuan Bank Indonesia diikuti oleh pertemuan The Fed yang sepertinya akan menaikkan suku bunganya antara 0,5 sampai 0,75%. Nah dari sisi itu berarti tekanan terhadap rupiah akan menjadi semakin tinggi. Namun, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai langkah menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia belum menjadi prioritas untuk saat ini. Menurut Peri, sejumlah indikator positif fundamental ekonomi saat ini menjadikan Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan hingga saat ini. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan masih dilakukan mengingat masih kuatnya sejumlah faktor penopang ekonomi. Peri menyebut sejumlah indikator makroekonomi seperti defisit transaksi berjalan yang rendah, arus modal asing melalui PMA tinggi, neraca pembayaran yang masih surplus, cadangan devisa yang lebih dari cukup, dan stabilitas nilai tukar rupiah yang masih terjaga, membuat Bank Indonesia yakin penyesuaian melalui respon suku bunga acuan belum diperlukan. Yang tadi kami sampaikan, itulah kenapa meskipun Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga BI rate, bukan berarti akan mengganggu ketahanan eksternal kita. Karena apa? Karena account defisit rendah, arus modal asing meskipun portfolio inflow rendah, tapi PMA itu tinggi, neraca pembayaran keseluruhan surplus, Bank Indonesia cadangan devisa lebih dari cukup, dan Bank Indonesia akan terus juga menjaga stabilitas. Di sisi lain, analis Mirai Aset Sekuritas Handiman Sutoyo dalam risetnya yang dikutip kemarin mengatakan, terlepas dari gejolak pasar saat ini, harga saham bank-bank besar yang tertekan masih menawarkan potensi kenaikan lebih besar. Oleh karena itu, Mirai Aset Sekuritas mempertahankan rating overweight di sektor perbankan. Adapun 4 saham perbankan big caps yang direkomendasikan beli oleh Mirai antara lain saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia Tbk, serta Bank Negara Indonesia. Keempat bank besar tersebut mencatatkan pertumbuhan kinerja yang dinilai stabil selama 5 bulan pertama tahun ini. Dengan BBRI yang masih unggul, sementara itu hasil run rate BBRI, BMRI, dan BBNI juga berada di atas perkiraan konsensus, sedangkan BBCA inline. Sementara itu, untuk bank digital juga diprediksi masih akan mampu menahan guncangan akibat inflasi global. Ekonom Indef Abdul Manaf Pulungan mengatakan pada umumnya bank digital di Indonesia tidak berdiri sendiri sehingga lebih tahan guncangan. Sehingga ketika bank digital tertekan oleh inflasi, induk perusahaan akan membantu penyelamatan sehingga tetap dapat tumbuh. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, Radio Patmo, IDX Channel.